welcome back my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cindy Puspitasari dari Prodi Pendidikan Sejarah dengan NIM 20051111604. Jadi di sini saya akan mengadakan podcast bersama Pranita Sari tentang strategi dan inovasi pembelajaran sejarah. Jadi di sini Pranita Sari akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Halo Cindy Puspitasari, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Dan pertanyaan pertama adalah, strategi apa saja yang dapat dilakukan dalam pembelajaran sejarah yang inovatif? Baik, terima kasih kepada Pranita Sari atas pertanyaannya, yang mana pertanyaannya adalah strategi apa saja yang dapat dilakukan dalam pembelajaran sejarah yang inovatif. Sebelumnya kita akan membahas tentang pembelajaran inovatif. Apa itu pembelajaran inovatif? Pembelajaran inovatif adalah pembelajaran yang lebih bersifat studen, artinya pembelajaran yang lebih memberikan peluang kepada siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan secara mandiri dan dimediasi oleh teman sebaya. Sedangkan strategi pembelajaran sejarah adalah kegiatan yang dipilih pengajar dalam proses pembelajaran, sehingga memperlancar terjadinya tujuan pembelajaran. Dalam proses pembelajaran sejarah berlangsung dengan baik perlu diatur adanya strategi. Pengaturan atau penggunaan strategi sangat mempengaruhi proses pembelajaran sejarah. Oleh karena itu, seorang guru hendaklah menggunakan strategi yang baik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran, yang akan mendukung tercapainya tujuan, sebagaimana yang diharapkan. Dalam pembelajaran sejarah, guru tidak hanya mengambil semua kesempatan untuk menjelaskan, tetapi memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya atau mengemukakan pendapatnya. Jika kesempatan itu tidak diberikan, maka guru tidak mengetahui apakah siswanya sudah memahami materi pembelajaran tersebut, dan akibatnya tujuan pembelajaran sejarah tidak tercapai. Berdasarkan kegiatan yang ditimbulkan, strategi pembelajaran dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu strategi pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dan strategi pembelajaran yang berpusat kepada pendidik. Kedua macam strategi tersebut, yang pertama adalah strategi pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Yang ini maksudnya yaitu kegiatan pembelajaran yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Strategi ini menekankan bahwa peserta didik adalah pemegang peran dalam proses keseluruhan kegiatan pembelajaran, sedangkan pendidik. Yang kedua adalah strategi pembelajaran yang berpusat kepada pendidik. Maksudnya, kegiatan pembelajaran yang menekankan terhadap pentingnya aktivitas pendidik dalam mengajar atau membelajarkan peserta didiknya. Lalu, media inovatif apa saja yang dapat diterapkan dalam pembelajaran sejarah? Baik, sebelumnya kita bahas dulu apa itu media pembelajaran sejarah. Media pembelajaran sejarah adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam rangka mendukung usaha-usaha pelaksanaan strategi serta metode mengajar yang menjurus kepada tujuan pembelajaran. Dan apa-apa saja media pembelajaran sejarah ada banyak. Contohnya seperti peninggalan sejarah, model, peta, museum, ruang sejarah, media audio visual, media proyeksi. Peninggalan sejarah tersebut bisa berupa fosil, peralatan dari masa lampau seperti prasasti, patung, bangunan, naskah, dan cerita atau hikayat. Model dapat diartikan sebagai media atau sarana dalam pembelajaran sejarah yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu yang dianggap telah lampau, atau dengan kata lain, media pembelajaran berupa model dalam sejarah merupakan tiruan dari unsur-unsur sejarah. Sedangkan kaitan museum dalam proses pembelajaran sejarah yakni sebagai sarana bagi siswa memahami sekaligus belajar mengidentifikasi benda-benda kesejarahan yang tersimpan dalam museum. Sebagai proses edukasi juga sebagai bentuk suatu rekreasi. Kalau ruang sejarah itu seperti sebagai tempat untuk melatih mengembangkan keterampilan intelektual melalui kegiatan pengamatan, pencatatan, dan mengaji gejala-gejala lain.
Nah, itu merupakan media-media inovasi yang dapat digunakan dalam pembelajaran sejarah. Lalu ini adalah pertanyaan terakhir dari saya. Pertanyaannya adalah, di masa pandemi ini atau daring, apa yang harus kita lakukan agar pembelajaran sejarah tidak membosankan, agar lebih menarik dan kreatif, inovatif? Bagaimana? Ya, pembelajaran sejarah sering terasa membosankan bagi banyak siswa. Hal ini membuat kegiatan belajar mengajar menjadi tidak hidup. Lalu, bagaimana solusinya? Sebelum kita membahas satu persatu caranya, banyak orang menyatakan bahwa sejarah itu membosankan, sejarah itu sulit, dan sejarah itu tidak bermanfaat. Dan ada yang mengatakan sejarah itu rumit, materi pembelajaran sejarah sangat padat. Mengajar sejarah itu gampang-gampang susah. Gampangnya, ketika sudah memahami kronologi suatu peristiwa, maka akan berkaitan dengan peristiwa lainnya. Susahnya adalah membangun minat para murid saat pelajaran ini menarik di mata mereka. Lalu bagaimana agar siswa dapat berminat untuk belajar pelajaran sejarah? Yaitu kita sebagai guru harus kreatif untuk mengajarkannya, tidak dengan cara yang monoton, menjadi seperti bermain, mengunjungi tempat wisata atau peristiwa bersejarah, belajar dari film, dan usahakan dalam mengajar tidak dengan menggunakan metode ceramah, tapi gunakan metode tanya jawab sehingga siswa akan menjadi lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Baik, cukup sekian podcast kita kali ini bersama Pranita Sari. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.